Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya akan memberikan tema melalui pembacaan firman Tuhan ialah bertekun dengan sehati dalam doa. Bertekun dalam bahasa Yunani adalah proskartereo, yang berarti meneruskan dengan tabah, yang dimana di situ terkandung ketekunan dan semangat yang kuat. Sehati dalam bahasa Yunani yaitu homotumadon, itu berarti sepakat atau sekata. Nah, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, doa ialah permohonan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam peristiwa pembacaan firman Tuhan ini, di dalam perikop memberikan judul yaitu Rasul menanti-nanti. Apakah yang mereka nanti-nantikan? Yang mereka nantikan ialah janji Allah sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu mereka akan menerima kuasa yang berasal daripada Tuhan itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apa yang mereka lakukan dalam menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus? Mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh murid-murid pada saat itu. Yang pertama ialah mereka berdoa menaikkan permohonan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sadar tidak sadar, kita adalah umat Allah, merupakan umat yang berdoa, dan merupakan umat yang memberi diri untuk berdoa. Di tengah-tengah pandemik yang sedang kita alami saat ini, yaitu di mana dunia digoncangkan dengan virus COVID-19 atau dikenal dengan virus corona. Dunia menjadi sedih, dunia menjadi duka, karena banyak sekali manusia yang menjadi korban dari virus COVID-19. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan memberikan suatu tawaran bagi kita, yaitu marilah kita memberi diri untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah umat percaya bagaikan domba di tengah serigala saat ini, di mana pergumulan berat sedang kita alami, di mana kita sedang memerangi COVID-19. Namun tiada jalan selain berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid pada saat itu dalam menantikan janji Allah. Mereka berdoa kepada Allah dan memohon sehingga mereka boleh mendapatkan janji Allah. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa dan memohon kepada Tuhan agar kita benar-benar menerima janji-janji yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua, yang perlu kita pelajari dari murid-murid Yesus ialah mereka bertekun di dalam doa. Ternyata Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bukan hanya sekedar berdoa saja. Kita belajar dari murid-murid pada saat itu. Pagi, siang, malam, terus-menerus mereka memberi diri dengan tekun untuk berdoa kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini marilah kita bertekun di dalam Tuhan. Marilah kita bertekun berdoa dan memohon kepada Tuhan. Hanya itulah satu-satunya jalan. Ketika engkau setia dan bertekun berdoa kepada Tuhan, niscaya engkau akan menerima janji dari Allah itu sendiri. Yang ketiga yang perlu kita boleh pelajari dari murid-murid ialah mereka seia dan sekata, mereka sehati berdoa kepada Tuhan. Di sini kita melihat tiada perselisihan terjadi di antara murid-murid, tetapi ada jalinan kasih yang mulai mereka jalin di antara satu dengan yang lain. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menantikan janji Bapa.
dengan bertekun berdoa kepada Tuhan. Mari kita sehati, sepikir, sekata, sehingga apa yang sudah Tuhan janjikan pada kita boleh kita alami, boleh kita terima. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.